And we repeat quickly by saying that the Muslims do not know that there are prophets, but they are called false prophets. Tapi ada yang Muslim tidak ketahui ya. Ada memang kalau Muhammad itu nabi, tapi Muhammad itu nabi palsu. But the Quran does not talk about false prophet because the prophet of Quran is a false prophet. Tapi di Quran itu tidak pernah membahas mengenai nabi palsu karena nabi itu, si nabi palsu itu adalah pendeta SI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya jadi Suniti bin Onyet dan Usama bin Dok-Dok, sahabat. Dok-Dok ya. Kemarin Brother B, sekarang Usama Dok-Dok. Ya namanya sesuai dengan wajah ya. Kalau Suniti bin Onyet ya karena memang mirip Onyet ya kan. Kalau Usama Dok-Dok ya karena mirip Dok. Mirip Dok. Iya sahabat, nama itu cocok buat mereka karena mereka berdua ini mengaku sebagai Kristen, aslinya Oten, orang Tulul emang nekat membawa nama-nama agama ya. Kalau di dalam Islam itu kan berdakwah, tapi gayanya, penampilannya itu seolah-olah orang yang sudah selesai bersenggama. Iya sahabat, lihat saja awal mereka membuka video berikut ini. Selamat malam Amerika dan selamat pagi di Indonesia. Kembali lagi di sini, siapa lagi kalau bukan Usama Dok-Dok. Ya nggak bisa dibohongi ya, tidak bisa dibohongi bahwa mereka ini sebelum tampil sudah melakukan sesuatu yang membuat Suniti bin Onyet ini fly. Jadi sebelum mereka tampil di YouTube, mereka nge-fly dulu berdua. Dan efek nge-fly itu masih kelihatan ketika mereka live. Lihatlah betapa bahagianya si Dewi Onyet ini ya, karena memang sebelumnya sudah disodokmi oleh si Dok-Dok ini. Astagfirullah. Ya tapi itu sudah biasa dia lakukan ya. Makanya Suniti bin Onyet ini sumringahnya bukan main. Janda kan, janda yang sudah 2 kali ditinggal oleh suami. Ketika dapat jatah ya sumringah. Aduh, puas sekali aku membalas hujatan orang ini ya sahabat. Oke, kita tinggalkan saja cerita persenggamaan dua Onyet ini. Seperti apa mereka bersenggama dan berapa lama mereka bersenggama, berapa kali dalam sehari. Tidak perlu ya, tidak penting lagi. Kita bahas saja langsung hujatan mereka terhadap Islam. Sama Dok dan Dewi Bulan. Kami ada di Amerika. Right. Good. Hello and greetings to all of you in the name of our Lord and our Savior Jesus Christ. Halo semuanya, greeting semuanya ada di sana dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. I hope you guys are doing wonderful since we have talked to you last night, 24 hours ago. Well, mudah-mudahan ya kalian semua oke-oke aja, baik-baik saja sejak kemarin ya, 24 jam yang lalu. Last night we said we started our talk about can Muhammad be a prophet? Yes, semalam kita mulai topik ya, apakah Muhammad bisa nih menjadi nabi? Pernyataan dua Onyet ini mencoba menggiring opini para penonton, bagaimana para penonton itu meragukan kenabian Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad itu bisa menjadi nabi? Nah, sebetulnya penolakan para kafir ini terhadap kenabian Rasulullah SAW itu sudah sejak lama, bukan sekarang saja. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang berulang-ulang ya. Ini kalau kita mau balas, bisa juga dengan pertanyaan seperti ini. Apakah Yesus itu bisa menjadi Tuhan? Dan kita punya dasar sebetulnya. Apabila Yesus itu memang Tuhan, mengapa di dalam Bible mereka, Markus 16 nomor 19, dinyatakan bahwa Yesus duduk di sebelah Tuhan? Mereka tidak akan mau juga dikatakan bahwa Tuhannya itu tiga, tetap satu katanya. Tapi di dalam Bible mereka, Yesus yang mereka tuhankan itu duduk di sebelah Tuhan.
Kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, mengapa di dalam kisah para rasul dikatakan bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Tuhan? Banyak sekali literatur-literatur Kristen itu yang bisa kita baca. Yesus itu baru dilantik dan mendapat sebutan Tuhan terjadinya pada tahun 325 Masehi. Yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan adalah Kaisar Romawi yang bernama Konstantin dalam rangka konsili di kota Nisea. Bagaimana mungkin Yesus itu diangkat dan dilantik menjadi Tuhan oleh seorang manusia? Nah, kan bisa saja kita balas seperti ini, sahabat. Kita punya dasar dan dasarnya itu ada di dalam Bible mereka. Apalagi ketika mereka menyamakan antara Yesus dengan Isa itu. Di dalam Al-Quran jelas sekali bahwa Isa alaihissalam bukan Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sungguh telah kufur orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. And we repeat quickly by saying that the Muslims do not know that there are prophets, but they are called false prophets. Tapi ada yang Muslim tidak ketahui ya. Ada memang kalau Muhammad itu nabi, tapi Muhammad itu nabi palsu. But the Quran does not talk about false prophet because the prophet of Quran is a false prophet. Tapi di Quran itu tidak pernah membahas mengenai nabi palsu karena nabi itu, si nabi palsu itu adalah yang membuat Quran. Kata Sunitinya dan Uma Manjing, Uma Madok ya, di dalam Al-Quran tidak ada pembahasan tentang nabi palsu. Padahal di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah Nabi Allah atau utusan Allah dan penutup dari para nabi. Dengan ayat ini Allah menegaskan bahwa kenabian Rasulullah SAW sudah jelas, baik di dalam Al-Quran maupun di kitab-kitab sebelumnya. Beliaulah nabi terakhir, penutup dari segala nabi. Kalau sudah ditutup, artinya setelah itu tidak akan ada lagi nabi-nabi yang lain. Kalau ada yang mengaku nabi, maka itu pasti nabi palsu. Seperti yang diungkapkan Rasulullah SAW dalam hadisnya, sesungguhnya akan ada 30 orang pendusta di tengah umatku. Mereka semua mengaku nabi, padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi sesudahku. Dan benar saja, di era kepemimpinan Rasulullah SAW pun sudah muncul orang-orang yang mengaku nabi. Katakanlah pria asal Yaman yang bernama Abhalah bin Ka'ab bin Gauts Al-Kadzab. Ia mengklaim dirinya sebagai nabi. Selain itu ada juga di Yamamah, juga muncul nabi palsu yang bernama Musailimah bin Sumamah bin Habib Al-Kadzab. Pada masa Nabi juga dari Bani Asad juga muncul seorang nabi palsu yang bernama Tulaiha bin Khuwailid bin Naufal. Setelah Khulafaur Rasyidin berkuasa pun muncul fenomena nabi palsu. Dikisahkan ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, "Hai Ibnu Abbas, sesungguhnya Al-Mukhtar bin Abi Ubaid mengaku bahwa tadi malam dia mendapatkan wahyu." Ibnu Abbas berkata, "Dia benar." Abu Zumail yang saat itu berada di dekat Ibnu Abbas langsung tersentak. Dia bangun dan berkata, "Ibnu Abbas mengatakan Al-Mukhtar benar telah mendapatkan wahyu?" Lalu Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya wahyu itu ada dua macam. Wahyu dari Allah dan wahyu dari setan. Wahyu Allah itu diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, sedangkan wahyu setan diturunkan kepada kawan-kawannya." Lalu
itu Ibnu Abbas pun membaca ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Janganlah kamu memakan sesuatu dari daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan benar-benar selalu membisikkan kawan-kawannya agar mereka membantahmu. Jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu benar-benar musyrik. Nah, mana contohnya kawan setan yang menerima wahyu? Nah, berikut contohnya, sahabat. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, inilah khutbah pengukuhan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi YouTube Pendeta SI. Setan ini.